Pemirsa, hari pertama penerapan PSBB di Jawa Barat masih saja banyak pelanggaran larangan mudik. Di Cimahi, Jawa Barat, petugas mengejar mobil travel yang kabur saat akan diperiksa di checkpoint. Dua mobil travel yang membawa pemudik dikejar petugas gabungan karena kabur saat akan diperiksa di checkpoint Jalan Jenderal Amir Mahmudi, Cimahi, Jawa Barat. Setelah diberhentikan, terdapat puluhan pemudik asal Jakarta yang menuju Wonosobo. Pemimpin rombongan memberikan alasan kenapa nekat membawa pemudik walau hari ini PSBB sudah diterapkan di seluruh Jawa Barat. Iya betul, memenuhi surat jalannya ada, yang dari dokter ada, yang sudah surat PHK-nya ada, komplit Pak, semuanya komplit. Silakan dicek Pak, ini asli Wonosobo, silakan bicara, ya kan? Saat diperiksa, setiap pemudik mengaku membayar Rp400.000 kepada agen perjalanan di Jakarta untuk membawa mereka ke Wonosobo. Sopir ditilang karena melanggar aturan larangan mudik. Dia tol Baros untuk dikembalikan ke arah Jakarta. Jadi kami tidak akan mengizinkan mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan ke arah Wonosobo. Jadi kami sekarang akan mengirim mereka ke Gate Tol Baros untuk dikembalikan ke arah Jakarta. Sementara di lokasi checkpoint gerbang tol Kopo Bandung, petugas mendapati kendaraan ekspedisi yang membawa 3 orang pemudik asal Jakarta yang bersembunyi di antara paket kiriman barang. Meski awalnya mengaku hendak bekerja, namun saat diperiksa mereka kedapatan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Petugas langsung meminta kendaraan yang ditumpangi 5 orang termasuk 2 karyawan perusahaan ekspedisi tersebut untuk berbalik arah. Petugas kembali menjaring mobil box yang membawa 4 orang pemudik asal Jawa. Saat dimintai keterangan, mereka berdalih hendak mencari kontrakan di kota Bandung. Mereka pun langsung diminta berbalik arah ke tempat asalnya. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai besok Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi kembali beroperasi setelah sebelumnya diberhentikan sementara. Namun pemerintah menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan layanan semua moda transportasi akan kembali beroperasi mulai besok. Mulai dari moda transportasi darat, laut, dan udara.
Dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 5 DPR pagi tadi, Menhub menegaskan seluruh angkutan harus beroperasi dengan menaati protokol kesehatan dan kriteria sesuai dengan surat edaran yang baru diterbitkan. Operasinya itu mulai besok, ya 7 Mei. Pesawat segala semacam dengan orang-orang khusus, ya. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi, ya. Ibu Neng nggak boleh mudik kalau ada tujuan, ya. Tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Namun anggota Komisi 5 dari Partai Demokrat menilai kebijakan ini membingungkan karena sebelumnya pemerintah melarang mudik dan menutup sementara seluruh operasional transportasi untuk menghindari mudik di tengah pandemi corona. Ini membuat kebingungan di daerah sama sekali. Di daerah semangatnya bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup. Tetapi kemudian hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul tidak serius. Pemerintah akhirnya mengizinkan operasional layanan transportasi darat, laut, dan udara karena untuk mempercepat penanganan COVID-19. Namun ada kriteria dan ketentuan khusus yang harus ditaati karena kebijakan ini khusus untuk penanganan COVID-19 serta keperluan keamanan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menegaskan mudik tetap dilarang dan tidak ada kelonggaran yang diberikan. Doni menjelaskan kriteria pembatasan perjalanan orang yang baru dikeluarkan untuk mengatasi persoalan yang menghambat pelayanan penanganan corona. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik. Adapun surat edaran yang telah kami terbitkan ini dilatar belakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan. Seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah, termasuk juga mobilitas tenaga medis yang terbatas. Kemudian juga pengiriman spesimen setelah diambilnya dahak dari masyarakat yang diperiksa dengan metode PCR swab. Kemudian juga adanya penugasan personil untuk mendukung gugus tugas daerah yang juga mengalami hambatan karena terbatasnya transportasi. Kemudian juga adanya mobilitas penugas tenaga kerja dan operator dari sarana dan prasarana vital yang kesulitan untuk mendapatkan moda transportasi. Demikian juga pemulangan ABK dan pekerja migran Indonesia di tanah air. Kemudian juga terhambatnya beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Pembukaan transportasi publik dianggap menyalahi aturan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Dan berikut kami tampilkan kembali dialog dengan Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia dalam program Special Report hari tadi. Pembatasan sosial itu adalah membatasi pergerakan penduduk. Kalau pembukaan tadi transportasi publik itu memungkinkan pergerakan penduduk yang dalam jumlah besar, itu akan bertentangan dengan konsep pembatasan sosial itu sendiri. Kalau pembatasan sosial itu tidak diterapkan dengan benar, dengan usaha untuk menekan kasus penularan, maka tujuan-tujuan yang kita harapkan targetnya akan menurun bulan Mei, akan menyelesaikan pada bulan Juli, itu mungkin saja tidak tercapai. Jadi
harap diperhatikan bahwa ini memungkinkan membuat pembatasan sosial menjadi gagal. Kalau betul-betul ingin kita capai, karena sebenarnya bahwa transportasi itu tidak ditutup seharusnya. Transportasi untuk barang, untuk transportasi petugas yang memang bertugas itu tidak boleh ditutup. Tetapi kalau masih dibuka lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain, itu yang membuat orang akan memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya untuk kunjungan ke daerah, untuk kegiatan lainnya, sebaiknya ditunda dulu sampai pandemi ini mereda. Karena tugas kita adalah sekarang, prioritas kita adalah menekan kasus dan mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Meskipun kemudian akan ada kriteria penumpang begitu Pak Pandu, tetap menurut Anda pembukaan atau relaksasi penggunaan transportasi umum ini tetap dinilai sebagai kurang efektif? Ya, kriteria penumpangnya seperti apa? Kalau kriteria penumpangnya memang petugas yang sedang menjalankan tugas dan betul-betul diimplementasikan dengan konsisten, itu bagus saja. Tetapi yang menjadi masalah, apakah mungkin dilaksanakan dengan konsisten? Karena seringkali regulasi-regulasi itu dilanggar. Sehingga banyak orang mencari peluang untuk mencuri celah, sehingga bisa berpergian dalam jumlah besar. Ini yang menurut saya kekhawatiran saya adalah kalau tidak benar-benar regulasinya disusun dan tidak benar-benar diterapkan, maka akan menggagalkan pembatasan sosial. Presiden Joko Widodo meminta kurva corona di Indonesia harus turun di bulan Mei, sehingga di bulan Juli persebaran corona di Indonesia dapat tergolong ringan. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh gugus tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi sosial, kemasyarakatan, relawan, partai politik, dan sektor swasta. Ini yang betul-betul harus didirigeni, diorkestrasi dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu ini akan bisa mengatasi COVID.